Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Bertemu dengan saya kembali, Nastiti Handayani, di mana kita akan membahas topik mengenai how to improve your problem solving skills. Dan dalam pekerjaan pasti kita menemukan masalah yang harus diselesaikan setiap harinya. Sebagai seorang manajer ataupun leader, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang kita anggap terbaik. Untuk itu, diperlukan kemampuan bagi seorang manajer dan juga leader untuk dapat melihat masalah dari kacamata yang lebih luas lagi atau helicopter view. Nah, untuk bisa menemukan opsi-opsi terbaik yang bisa dijadikan solusi. Lalu, proses apa saja yang harus dilakukan untuk menemukan the root cause itu? Dan juga teknik praktis apa saja yang bisa dilakukan untuk menemukan solusi yang terbaik? Bersama dengan Bapak Herdianto Purba MM, kita akan membahas topik tentang how to improve your problem solving skills ini ya. Dan sebelum kita masuk ke materinya, kita sapa dulu ya dengan Bapak Purbanya. Halo Pak Purba, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Baik, sehat-sehat. Oke Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan diskusi nih Pak, boleh Bapak ceritakan dulu latar belakang pendidikan Bapak dan juga aktivitas sehari-hari Bapak apa saja. Oke, baik, terima kasih. Ya, profesi saya sebagai trainer, ya tentu saja aktivitas saya sehari-hari ya harus lebih banyak membaca terus ya, apalagi situasi COVID ini makin sering lagi membacanya, dan saya juga menulis buku, dan beberapa kali kesempatan saya juga mengisi kelas-kelas training. Ada beberapa yang sudah offline, ada juga yang masih dalam virtual atau pakai Zoom dan sebagainya. Demikian. Baik Pak, menarik sekali nih Pak topik kita kali ini. Dan sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, kira-kira menurut Pak Purba, mindset seorang manajer dan leader itu harus bagaimana saat menemukan masalah pada pekerjaan? Baik ya, jadi memang ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah di tempat kerja kita, maka mindset yang diperlukan dari seorang manajer atau leader dari suatu organisasi adalah yang pertama, kita itu harus tenang, ya. Pertama, tenang. Artinya dengan kita berpikir tenang, maka proses berpikir kita itu bisa menjadi lebih jernih, lebih jelas, lebih logis, dan lebih realistis di dalam melihat suatu permasalahan, ya. Kalau kita emosi, ya cara berpikir kita juga kacau, ya. Kalau kita panik, bingung, ya, akhirnya masalah nggak selesai, ya. Bahkan bisa menimbulkan masalah yang baru lagi. Nah, yang kedua, mindset yang perlu kita pikirkan, kita lakukan sebagai seorang manajer atau leader, yaitu jangan reaktif, lihat dulu permasalahannya. Apakah masalahnya ini perlu harus segera kita tanganin atau enggak, atau masih bisa kita tunda dulu, ya. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat lagi, apakah masalahnya ini menjadi prioritas kita atau belum, ya. Atau jangan-jangan juga masalahnya bukan wewenang tugas dan tanggung jawab kita, tapi mungkin departemen atau bagian lain, sehingga seringkali kita sibuk ngurusin masalah-masalah orang lain, sementara masalah kita sendiri masih banyak yang belum kita selesaikan, ya. Nah, poin yang ketiga, mindset seorang manajer atau leader ketika berhadapan dengan suatu masalah, ya, dia harus berpikir bagaimana mencoba melihat lebih jernih permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Kemudian jangan menghindar dari permasalahan, ya. Hadapilah masalah kita dengan baik, dengan proses berpikir yang lebih baik tentunya. Demikian. Oke Pak, menurut Bapak nih Pak, langkah apa saja yang harus dilakukan saat mengidentifikasi masalah sampai bisa menemukan sumber permasalahannya Pak? Nah, ini dia. Jadi kalau kita nanti sudah mulai masuk, mencoba mencari tahu akar penyebab suatu masalah, maka secara garis besar, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan root cause dari suatu masalah
Yang pertama, ya, sebelum kita ngapa-ngapain, definisikan dulu, ya, statement permasalahannya seperti apa, ya. Nah, bagaimana kita membuat statement permasalahan yang baik? Ada 4 pertanyaan dasar yang harus bisa kita buat di dalam statement masalah kita itu, ya. Apa itu? Yang pertama adalah apa masalahnya, yaitu apa, ya. Kemudian yang kedua itu di mana kejadiannya atau di mana terjadinya masalah itu, ya. Dan yang ketiga mengenai waktunya, yaitu kapan terjadinya permasalahan itu. Nah, yang keempat adalah seberapa luas masalah itu terjadi, sehingga kita tahu dari berapa luasnya ini menentukan skala prioritas kita, apakah kita segera perlu cepat mengambil keputusan menyelesaikan masalahnya atau tidak, ya. Nah, setelah kita mendefinisikan permasalahannya dengan lebih baik dengan 4 pertanyaan tadi, lalu kita kembangkanlah sebab-sebab yang mungkin dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini apa. Ya, kita tuliskan semua. Ya, benar atau tidak, nggak masalah. Asumsi atau tidak, nggak masalah. Yang penting kita kumpulkan dulu sebab-sebab yang mungkin bisa menyebabkan masalah itu. Nah, setelah kita kumpulkan sebab-sebabnya, lalu mulailah kita uji satu persatu sebab-sebab yang mungkin tadi, ya, kita uji. Bagaimana mengujinya? Dengan membandingkan dan kemudian melihat 4 pertanyaan dasar tadi. Gitu, ya. Lalu kita uji sampai kita ketemu sebab yang paling mungkin itu apa secara logis dan realistis tentunya, ya. Nah, lalu nanti kita coba lebih lanjutnya untuk meyakinkan kita lagi, yaitu dengan melakukan semacam namanya verifikasi atau validasi. Demikian garis besar langkah-langkah kita mencari akar suatu permasalahan. Oke Pak, saat melakukan identifikasi masalah nih Pak, kadang kita sudah berasumsi menemukan sumber masalahnya yang ternyata bukan merupakan root cause dari problem tersebut nih. Bagaimana kita bisa digging to the root cause, dan juga apakah ada teknik praktis yang bisa digunakan supaya kita yakin bahwa inilah sumber masalah yang kita harus carikan solusinya. Oke, baik ya. Ya, seperti tadi saya katakan ya, memang kadang-kadang kan kita ada asumsi-asumsi yang bermain di dalam menebak-nebak ini akar masalahnya ini. Ah, itu kan asumsi. Setelah kita uji tadi, nah supaya kita keluar dari asumsi yang banyak tadi dan kita berpegang pada dugaan terkuat akar suatu masalah itu, maka caranya bagaimana? Nah, 4 pertanyaan dasar tadi, apa, di mana, kapan, dan seberapa luas tadi, nah, itulah sebagai patokan kita untuk menguji asumsi kita tadi. Jadi kalau kita sudah ketemu akar masalahnya, A misalnya, lalu A tadi kita masukkan ke pernyataan masalah tadi tentang apanya. Benar nggak A ini menyebab A yang terjadi terhadap masalah ini? Kalau benar, oke. Kemudian di mana terjadinya? Kita uji lagi ke pernyataan masalah kita itu. Benar nggak kejadiannya terjadinya di sini lokasinya misalnya. Yang ketiga, kapan dari segi waktunya bisa kita lihat. Kita uji lagi kepada pernyataan masalah kita tadi dan seberapa luasnya tadi. Nah, tinggal dibalik seperti itu, maka asumsi kita tadi yang banyak tadi itu bisa kita gugurkan dan kita sampai pada titik terakhirnya bahwa dugaan yang terkuat kita itu adalah penyebab dari masalah yang utama. Demikian. Oke Pak, apabila kita sudah menemukan masalahnya dan juga sudah memiliki opsi-opsi solusi nih Pak, bagaimana cara kita bisa melakukan analisa untuk mencari opsi terbaik dari solusi yang kita ambil? Nah, baik. Jadi kalau kita nanti sudah ketemu akar masalahnya, kita lihat lagi dulu sebentar. Apakah kita sampai level jenjang pengambilan keputusan atau tidak? Karena bisa jadi kan, bahwa di dalam organisasi itu level jenjang pengambilan keputusan itu kan bertingkat. Ada yang menjadi wewenang kita, ada yang kita nggak boleh sampai sejauh itu mengambilkan keputusan, ada otoritas yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, seandainya kita sampai pada level penyelesaian masalah dan pengambilan keputusannya, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam pengambilan
keputusan atau solusi terhadap masalah itu yang pertama bagaimana? Sama dengan pembuatan pernyataan masalah tadi. Di dalam pengambilan keputusan juga kita perlu membuat statement keputusan kita itu yang mau seperti apa. Oke, lalu setelah kita buatkan statement pengambilan keputusan, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menetapkan dulu. Menetapkan apa? Yaitu kriteria keputusan yang mau kita ambil itu seperti apa. Supaya kita ada dasarnya ini, dalam pengambilan keputusan ini ada pegangan, ada dasarnya. Yaitu membuat kriteria. Ada 2 kriteria utama. Yang pertama adalah kriteria mutlak. Ya, kriteria mutlak ini maksudnya adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh dari sekian alternatif keputusan yang nanti muncul yang akan kita pilih, ya. Itu harus dipenuhi. Kriteria mutlak itu harus, ya. Dan yang kedua adalah kriteria yang namanya keinginan. Nah, kalau kriteria keinginan artinya ini akan menambah nilai si pengambil keputusan kalau dipenuhin. Kalau nggak terpenuhin kriteria keinginan ya nggak apa-apa, ya. Nah, setelah kita tetapkan 2 kriteria ini, lalu kita munculkan alternatif-alternatif solusi apa aja nih, ya. Oke, dari sekian banyak alternatif solusi, lalu kita uji dengan kriterianya. Mana yang memenuhi kriteria mutlak? Itu dulu. Nah, setelah ketemu sesuai dengan kriteria mutlak, tinggal kita seleksi lagi keputusan kita berdasarkan kriteria keinginan. Nah, di sini nanti ada sedikitlah hitung-hitungan pembobotan sehingga kita nanti tahu persis kira-kira skor alternatif keputusan yang tertinggi. Nah, itulah dasar kita mengambil keputusan yang skornya paling tinggi kita pilih. Demikian. Menarik Pak, tapi kita akan promo iklan dulu ya Pak sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terupdate dari kami. Baik, Pak Purba, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Setiap pilihan yang akan kita ambil nih, pasti ada resiko tersendiri ya Pak. Kemudian bagaimana agar kita bisa meminimalisir resiko yang kita ambil? Baik ya, jadi hal yang perlu kita ingat sebagai manajer leader, bahwa setiap keputusan itu selalu melekat atau mengandung resikonya masing-masing ya, besar atau kecil kita tidak tahu ya. Jadi meski demikian kita juga nggak perlu harus takut di dalam pengambilan keputusan. Yang penting kita ada dasarnya di dalam pengambilan keputusan itu. Oke. Lalu bagaimana kita menyiasatin atas risiko-risiko dari setiap keputusan yang kita ambil? Oke. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita benar-benar mengambil suatu keputusan yang mau kita ambil, coba berpikir sejenak, berhenti sejenak untuk mau membayangkan, melihat ke masa depan. Dari suatu keputusan yang kita ambil ini, kira-kira ada potensi-potensi risiko apa di depan, ya. Nah, semua kita daftarkan, kira-kira apa dan semuanya ya. Nah, kita daftarkan, meskipun belum terjadi. Lalu, yang langkah kedua setelah kita buat daftar potensi risiko dari keputusan kita ini tadi, ya apa-apa saja. Langkah yang kedua adalah membuat rencana-rencana tindakannya. Baik apakah terjadi atau tidak gitu ya. Kalau nanti terjadi, kita udah siap langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Kalau benar-benar resiko dari keputusan yang kita perkirakan bisa terjadi di masa depan itu benar-benar terjadi. Kita udah siap langkah-langkah. Baik itu yang sifatnya preventif ya, atau sifatnya protektif. Demikian. Oke, saat masalah datang dan kita perlu memutuskan dengan cepat nih Pak, dengan informasi dan analisa yang terbatas ataupun minim, memaksa kita untuk memutuskan dengan menggunakan intuisi kita nih Pak. Lalu bagaimana nih menurut Bapak agar bisa menggunakan intuisi ini dengan baik? Oke, ya jadi memang apalagi dalam situasi
seperti sekarang ini ya, segala sesuatunya perlu cepat dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Dan tidak jarang juga manajer leader diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Artinya kita harus cepat di dalam mengambil keputusan. Nah, terkait dengan intuisi, ya memang sering kita dengar istilah-istilah intuisi, feeling, dan sebagainya ya. Nah, inilah memang, intuisi itu datangnya sebenarnya dari mana sih? Intuisi itu datangnya karena kita memang sudah terbiasa, sudah terlatih di dalam melakukan sesuatu hal. Sehingga ketika masalah itu datang, kita harus cepat ngambil keputusan. Ya, kebiasaan yang sudah terlatih itu udah otomatis. Ya, jadi kalau nggak ada waktu lagi, kita udah semacam terimplan di kepala kita harus ngapain dan sebagainya. Karena udah terbiasa dan terlatih menggunakan pola problem solving and decision making-nya. Oke. Nah, hal yang paling penting kita ingat pada saat situasi yang harus segera cepat, kita nggak punya waktu banyak mengumpulkan data, menganalisa dan sebagainya, ingatlah ya bahwa keputusan kita harus berani ambil, ya. Karena dari keputusan-keputusan itulah kita semakin banyak belajar ya tentang insting tadi dan sebagainya, apakah keputusan kita itu baik atau benar dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu ingat adalah sebelum kita benar-benar mengambil keputusan yang cepat itu, lihat seberapa besar atau seberapa kecil risiko yang terjadi di dalam pengambilan keputusan kita itu. Itu aja ya, artinya besar nggak kecil, besar atau kecil nih risikonya nih ya. Dan yang berikutnya lagi adalah yang perlu kita pertimbangkan, ini menyangkut apa nih keputusan yang mau kita ambil, apakah hanya sekedar misalnya finansial, apakah ini menyangkut manusia atau tidak gitu ya, menyangkut nyawa misalnya dan sebagainya. Nah, itu harus mulai terbiasa bagi kita yang harus cepat di dalam pengambilan keputusan, tapi tetap ada dasarnya. Demikian. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Menurut Pak Purba, bagaimana supaya problem solving skills atau kemampuan ini yang kita miliki terus bisa ditingkatkan, Pak? Oke, ya jadi memang kita perlu terus berlatih untuk meningkatkan problem skill kita ya, problem analisa kita ya, cara berpikirnya dan sebagainya. Maka langkah-langkah supaya kita terus meningkatkan diri di dalam problem solving and analysis ini, yang pertama adalah kita harus mau sering berlatih. Ya, berlatih dalam arti kata apa? Makanya kalau kita menemukan permasalahan, ya kita jangan menghindar, kita juga jangan cuci tangan, jangan takut, kita hadapi. Ya. Justru semakin banyak masalah, semakin sering kita berlatih menganalisa apa akar masalah, semakin sering kita mencoba berani untuk mengambil keputusan, ya kita semakin semakin terbiasa, semakin skill kita akan semakin meningkat. Demikian. Oke Pak Purba, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak, tidak terasa nih ya Pak ya. Sebagai statement penutup Pak, menurut Pak Purba seberapa penting sih seorang manajer dan juga leader harus menguasai problem solving skills ini? Ya, harus sangat penting sekali ya. Jadi apalagi udah level manager, leader gitu ya, yang memang jabatannya kan udah lebih tinggi daripada staf biasa. Dari segi gaji pun dia udah lebih tinggi. Ya jelas lah ya, artinya beban masalah yang ditaruh di pundaknya itu kan semakin lebih besar ya. Jadi semakin besar beban tanggung jawab masalah yang dihadapinya, maka semakin pentinglah keterampilan skill problem solving and decision making ini, ya kan? Nah, yang kedua, semakin sering kita berlatih dan menggunakan problem solving and analysis ini, maka akan banyak masalah-masalah di organisasi itu yang bisa kita selesaikan satu persatu, ya. Dan kemudian, kalau kita semakin sering berhasil menyelesaikan suatu masalah yang banyak terjadi di organisasi, ya percayalah bahwa masa depan Anda sebagai manajer leader itu akan dilirik, akan dilihat oleh atasan kita, ya. Dan ini adalah peluang karir masa depan Anda akan menjadi lebih baik. Demikian.
Baik Pak, terima kasih untuk diskusi kita hari ini mengenai topik problem solving skill ya Pak ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak tadi bisa bermanfaat untuk sahabat profesional semuanya. Ya. Dan juga jangan lupa ya untuk terus follow sosial media kami dan juga like, share, dan subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Dan juga sahabat profesional bisa menuliskan di kolom komentar mengenai saran tentang topik apa yang ingin dibahas di program kami selanjutnya. Kami tunggu ya. Sahabat profesional, sampai jumpa di Connecting Time kami selanjutnya. Bye!